Oke, hari ini kita akan mempelajari deret kompleks. Yang dipelajari hari ini adalah deret Taylor dan deret Maclaurin. Sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana notasi deret itu ya. Jadi pertama misalkan kita punya B gitu ya. B ini sama dengan A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3. Nah, ini kita sebut deret karena dia penjumlahan antar suku-suku gitu ya, yang kita identifikasi dengan notasi 0, notasi 1, 2, 3 gitu ya. Ini disebut sebagai indeks. A0 ini berarti angka yang ke 0 gitu ya, angka yang ke 1, angka yang kedua, dan seterusnya. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tulis sebagai bentuk sigmanya ya. Jadi misalnya ini B sama dengan sigma AN. Nah, di sini N indeksnya berjalan dari 0 sampai 3, maka di sini N sama dengan 0 sampai 3 gitu ya. Nah, kalau kita punya deret tak hingga, artinya misalnya kita punya C gitu ya. C ini penjumlahan deret ya. C ini adalah deret yang indeksnya 0 sampai tak hingga gitu ya. Maka kita tulis di sini N sama dengan 0 sampai di sini tak hingga ya. Nah, representasi deret ini yang akan kita pelajari hari ini ada deret Taylor, ada deret Maclaurin. Jadi secara umum deret Taylor ini deret yang di sekitar Z0 tidak sama dengan 0, dan deret Maclaurin ini di sekitar untuk kasus Z-nya sama dengan 0. Maksudnya begini, misal kita ya punya fungsi fz, dia analitik pada Z min Z0 gitu ya, kurang dari R0. Masih ingat ini apa? Lingkaran ya, lingkaran cakram ya, cakram yang jari-jarinya R0, titik pusatnya di Z0 ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini, jadi cakram dengan jari-jari R0, pusatnya di titik Z sama dengan Z0 ya. Nah, secara umum bentuk deretnya seperti ini. Jadi bila kita punya fungsi fz gitu ya, fungsi z fz gitu ya, sama dengan deret an z min z0 pangkat n dengan daerah kekonvergenan. Ini kita sebut sebagai daerah kekonvergenan, atau bisa juga kita sebut sebagai daerah analitiknya, keanalitikannya. Nah, AN ini konstanta ini ya, koefisien deretnya ini bisa kita cari dari turunan, berarti AN itu sama dengan turunan ke N fungsi Z di Z0 ya. Jadi di Z-nya sama dengan Z0 dibagi N faktorial. Nah, indeksnya ini tentunya dari 0, 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita masukkan gitu ya, kalau kita jabarkan deretnya, berarti A0 ya, A0 dikali F0 gitu ya, A0 dikali FZ0. Nah, A0 nya bagaimana? A0 sama dengan turunan ke 0 gitu ya. Turunan ke 0 itu berarti FZ nya itu sendiri ya, FZ, kita masukkan Z nya Z0, jadi FZ Z0 dibagi N nya 0, kalau 0 faktorial kan sama dengan 1, maka ini sama dengan FZ0 plus kemudian A1. A1 bagaimana? A1 sama dengan turunan pertama berarti ya, F1 turunan pertama dari FZ. Nah, ini turunan pertama, kemudian N nya akan 1 faktorial berarti 1 faktorial gitu ya. Kemudian E dikali Z min Z0 pangkat 1 ya. Kalau di sini Z min Z0 pangkat 0 kan sama dengan 1, jadi tidak perlu ditulis. Kalau di sini Z min Z0 pangkat 1 ya, kemudian Z min Z0
pangkat 2, n-nya n2 faktorial turunan kedua, dan seterusnya ya. Nah, inilah kita dinamakan deret polinomial ya, Taylor di Z sama dengan Z0. Kemudian ininya kita sebut sebagai daerah kekonvergenan atau keanalitikan sebuah deret. Nah, kalau fz ini fungsi entire gitu ya, artinya kan dia, kalau fungsi entire itu dia analitik di semua daerah ya. Artinya kalau kita buat lingkaran, buat cakram gitu ya, tentunya jari-jarinya yang mencakup semua daerah. Artinya jari-jarinya tak hingga gitu ya. Nah, ini kasus khusus untuk fungsi entire. Jadi semua daerah analitik. Jadi batasnya tidak ada batasan gitu ya, karena semua daerah analitik. Nah, kemudian kalau kasus Z0-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini kan secara umum ya. Di sini Z0 gitu. Ini deret Taylor ya. Nah, kalau kasus khusus di Z0-nya ini sama dengan 0, maka ini kita sebut sebagai det Maclaurin ya. Jadi Maclaurin ini Z0-nya sama dengan 0. Tentunya sama ya penjabarannya seperti ini, tinggal ganti saja Z0-nya ini dengan 0. Jadi Z0-nya diganti dengan 0, hasilnya seperti ini. Tentunya batasannya berarti daerah konvergennya ada di Z modulus Z kurang dari R0 ya, jari-jarinya. Contoh ya, contoh kita punya fz sama dengan e pangkat z. Kita mau uraikan fungsi ini, kita uraikan fungsi ini dalam bentuk deret Maclaurin. Bagaimana caranya? Pertama, kita ingat bahwa e pangkat z ini merupakan fungsi elementer ya. Dan fungsi elementer itu dia entire. Nah, artinya keanalitikanya modulus Z kurang dari T hingga, atau semua nilai Z itu berlaku gitu ya. Nah, kemudian kita cari di sini kan ada turunan pertama ya, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, untungnya E pangkat Z ini turunan pertamanya itu apa? E pangkat Z lagi ya. Nah, turunan ketiganya apa? E pangkat Z lagi. Jadi secara umum turunan ke N-nya itu tetap sama ya, tetap E pangkat Z. Nah, artinya kalau kita masukkan Z-nya sama dengan 0 gitu ya, kita masukkan di sini sama dengan 0, maka E pangkat 0 berarti sama dengan 1 ya. Maka ini F0 ini 1, F aksen 0 juga 1 ya. F turunan kedua juga 1. Di sini ada turunan ketiga juga 1. Jadi secara umum ini bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 1 per 1 faktorial ditambah ini 1 per 2 faktorial tambah 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Atau kalau kita buat tulis dalam deret gitu ya, maka F turunan ke N itu selalu 1 ya, selalu 1. Kali ini 1 per N faktorial. Jadi 1 kali Z pangkat N, 1 kali Z pangkat N per N faktorial. Nah, inilah representasi deret dari fungsi E pangkat Z. Tentunya daerahnya berlaku untuk semua Z ya, berlaku semua Z, atau kalau kita tulis dalam notasi modulus Z-nya ini kurang dari T hingga. Oke, contoh berikutnya misalkan kita punya fungsi E pangkat 3Z. Bagaimana representasinya? Pertama, E pangkat 3Z ini daerah analitiknya ya, keanalitikannya sama ya.
karena dia fungsi entire juga, maka Z kurang dari tangga itu, modulus Z kurang dari tangga. Kemudian oke. Kemudian kita ingat kembali yang ini ya. Yang tadi kita sudah dapat sebetulnya E pangkat Z sama dengan Z pangkat N per N faktorial. Jadi kita ingat ini ya. Ingat ini. Kemudian kalau kita lihat ya, ini kan pangkatnya aja ya. Pangkat 3Z itu ya. Maka di sini kan, di sini pangkat Z, di sini Z itu ya. Maka kalau yang di sini 3Z, maka di sini jadi 3Z pangkat N ya. Atau kalau kita pisahkan ya, N-nya masuk ke sini jadi 3 pangkat N kali Z pangkat N ya. Jadilah representasi deret dari E pangkat 3Z itu sama dengan ini ya, sigma dari N0 sampai tangga gitu ya, 3 pangkat N Z pangkat N per N faktorial. Nah, awalnya di sini 3Z ya, 3Z kurang dari tangga. Ya tentu saja sama ya, Z kurang dari tangga itu ya sama juga dengan 3Z kurang dari tangga aja. Karena apa? Karena untuk tangga ini tidak berpengaruh. Ini kan kalau 3-nya ke sini ya, berarti Z modulus Z per tangga bagi 3. Tangga bagi 3 kan tetap tangga ya. Jadi ini sama gitu ya. Mau modulus Z kurang dari tangga dan 3Z kurang dari tangga itu sama. Artinya perilakunya sama. Jadi daerah keanalitikanya bisa kita tulis sebagai modulus Z kurang dari tangga juga gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita lihat ya, E pangkat AZ, tentu saja daerah analitiknya AZ kurang dari tangga. Ini secara umum menjadi apa? E pangkat AZ, pangkatnya AZ. Ini pangkatnya Z, di sini Z. Kalau pangkatnya AZ berarti di sini AZ juga ya, A pangkatnya. Dengan daerah analitiknya AZ modulus AZ kurang dari tangga, atau modulus Z kurang dari tangga dibagi A. Tangga dibagi A tetap tangga. Artinya di sini daerah analitiknya sama ya, modulus Z kurang dari tangga juga. Contoh lain misalnya kita punya di sini ya, sin hiperbolikus Z. Bagaimana representasi Maclaurin-nya? Yang perlu kita ketahui adalah pertama, sin Z itu sama dengan setengah E pangkat Z min E pangkat min Z. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, E pangkat Z itu sudah kita dapatkan ya sebelumnya. Ini kan E pangkat Z itu ini. Maka di sini E pangkat Z-nya kita bisa tulis ini, kita sudah dapat. Kemudian E pangkat min Z ya berarti di sini jadinya di sini min Z pangkat N ya. Nah, kalau kita pangkat minus Z pangkat N itu berarti kan kalau kita pisahkan ini sebenarnya min 1 kali Z ya, min 1 kali Z. Artinya min 1 pangkat N dikali Z pangkat N. Jadi min 1 pangkat N dikali Z pangkat N. Jadi ini bisa kita kumpulkan gitu ya. Jadi sigma N dari 0 sampai tangga 1 kali ini kan ini ya. Jadi 1 kali ini hasilnya kan ini ya. Kemudian di sini sebenarnya ada apa? Ada min Z itu
kan min 1 kali Z ya. Artinya kalau ini pangkat N, sama juga kita memangkatkan ini. Artinya min 1 pangkat N ya, kali Z pangkat N. Nah, min 1 pangkat N dikali ini, itu kan hasilnya ini ya. Jadi ini bisa kita satukan. Nah, selanjutnya, kemudian kita cari hasil dari ini bagaimana ya. Caranya kita perlu jabarkan dulu ya. 1 min 1 pangkat N itu bagaimana hasilnya. Jadi kalau N-nya 0, kita masukkan min 1 pangkat 0 kan 1 ya. 1 kurang 1, 0. Kemudian kalau N-nya 1 gitu ya. Kalau N-nya 1 kan berarti 1 min 1 pangkat 1. Min 1 pangkat 1 kan min 1 ya. Jadi 1 dikurang min 1 sama dengan 2 ya. Dan seterusnya kita bisa hitung. Nah, kalau dari ini ya, kita bisa melihat polanya ya. Polanya bagaimana? Kalau genap, lihat ya, kalau genap hasilnya selalu 0 ya. Tapi kalau ganjil ini hasilnya selalu genap. Nah, artinya ini ya, kalau bentuk ini kita bisa tuliskan sebagai ini suku ke 0 ya, suku ke 0, 0 ya, suku ke 2 ya, suku ke 1 ya. Kalau ke 1 ini hasilnya 2, berarti 2 kali Z pangkat 2, Z pangkat 1 per 1 faktoral. Tambah kalau suku kedua ini 0 ya, 0 kali ini kan hasilnya pasti 0. Dan seterusnya. Atau bisa kita tulis sebagai apa? Setengahnya dikalikan ke sini ya. Jadi apa? Jadi Z per 1 faktorial aja, kemudian Z pangkat 3 per 3 faktorial aja, dan seterusnya. Ini bisa kita tulis sebagai Z. Ini kan ganjil semuanya pangkatnya. Maka kita bisa tulis sebagai Z pangkat 2N plus 1. Ingat ya, 2N plus 1 itu bilangan ganjil ya. Jadi 2N plus 1. Kalau N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Maka 2N plus 1 ini nilainya selalu ganjil. Maka ini memenuhi ini ya. Karena ini 1, 35 ini semuanya bilangan ganjil gitu ya. Maka pangkatnya bisa kita tulis sebagai pangkat bilangan ganjil. Kemudian penyebutnya juga bilangan ganjil faktorial. Bilangan ganjil faktorial. Maka bisa kita tulis sebagai bilangan ganjil faktorial. Contoh lainnya misalnya kita punya fungsi Z-nya 1 per 1 min Z. Tentu bisa kita lihat ya, di sini penyebutnya nggak boleh 0 ya. Artinya dia tidak analitik di Z sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau Z-nya 1, ini hasilnya jadi 0 ya penyebutnya. Dan itu nggak boleh ya. Oke. Nah, kalau kita gambar dari analitikanya bagaimana? Jadinya seperti ini. Jadi kita punya modulus Z-nya kurang dari 1. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana bentuk deretnya gitu ya. Pertama, kita perlu cari F0-nya ya. F0 ya kita masukkan 0. Berarti 1 per 1 dikurang 0, hasilnya 1 ya. Kemudian kita cari turunan pertama. Turunan pertamanya ini kita turunkan, hasilnya ini ya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita cari turunan keduanya ini, turunan ketiga, dan seterusnya ya.
Nah, kalau kita lihat, kalau kita masukkan berarti turunan pertamanya 1, turunan kedua masukin ya, Z-nya 0. Ini hasilnya 2, 6, dan seterusnya ya. Jadi si FZ representasinya bisa kita tulis sebagai F0, F aksen 0, F double aksen 0, F turunan ketiga 0, dan seterusnya. Ini kita masukkan ya, 1 ya. Ini kita masukkan 1 masuk ke sini ya. Kemudian ini masuk ke sini. Ini kita masukkan ke sini ya. Dan seterusnya. Maka ini 1 per 1 faktorial 1 juga ya. Kemudian 2 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 4 ya. 4 berarti 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1 berarti 2 ya. Jadi 2 bagi 2 1. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6. 6 kali 6 bagi 6 1 juga. Maka dan seterusnya 1 juga ya. Maka deret dari 1 per 1 min Z itu 1 plus Z ditambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Atau kalau kita tulis dalam notasi deretnya sama dengan Z pangkat N ya. Dari N-nya 0 sampai tangga. Jadi ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Dengan daerah keanalitikan atau daerah kekonvergensiannya kurang dari 1 ya modulusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Z? Misalnya FZ per 1 plus Z itu ya. Ini kalau kita lihat dia tidak analitik di Z sama dan min 1 ya. Karena kalau Z-nya min 1 penyebutnya jadi 0 ya. Kalau kita gambar seperti ini. Kalau kita lihat ya. Ini kan tidak analitiknya di Z min 1 ya. Berarti di sini min Z ya, karena Z ini kan min, kalau yang biasanya kan di sini Z kurang dari 1 ya, maka di sini min Z ya, ini kan plusnya ya, jadi min Z kurang dari 1. Nah, karena modulus itu nilai absolut ya, maka ini sama juga dengan min Z ini sama juga dengan modulus Z ya. Ingat ya bahwa min Z modulus itu harus selalu sama dengan Z ya, karena ini nilai absolutnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, sebelumnya kita dapat ini ya. Nah, kalau kita masukin ya, di sini min Z, di sini Z. Nah, kalau di sini Z ya. Kalau di sini Z, maka di sini min Z ya. Jadi min Z pangkat pangkat N. Ini bisa kita tulis sebagai min 1 kali Z kan ya. Pangkat N. Atau sama dengan min 1 pangkat N kali Z pangkat N ya. Dan ini hasilnya. Dengan daerah keanalitikan yang sama dengan sebelumnya. Karena apa? Karena min Z sama dengan Z ya modulusnya. Oke ya. Contoh kita misalnya kita punya FZ sama dengan Z min Z kuadrat. Ini bisa kita tulis, kita lihat ya daerah analitiknya.
Ya, tidak analitik di Z1 dan Z-1. Jadi kalau kita tuliskan ya, Z kuadratnya harus kurang dari 1 ya. Ikut bersama yang tadi ya. Jadi kalau di sini min Z gitu ya. Batasannya di sini ya. Z kurang dari 1. Nah, di sini juga sama ya. Karena di sini min min Z kuadrat ya. Maka batasannya Z kuadrat harus kurang dari 1. Tentunya ini sama juga dengan ada gangguan. Tentunya ini sama juga dengan Z kurang dari 1 ya. Karena kalau ini ke kuadrat juga ya, bisa gitu ya. Kan 1 kuadrat kan tetap 1 ya. Jadi ini bisa juga sama dengan seperti ini. Sehingga daerah analitikannya pun sama ya. Modulus Z kurang dari 1. Ini identik ya. Jadi ini maupun ini kan sama ya. Ini ingat ya. Nah, artinya kalau ini kita bisa ubah Z-nya ke sini. Z min Z kuadrat. Ingat bahwa apa? Bahwa sigma ya, 1/1 min Z tadi apa? Hasil deretnya sigma sigma Z pangkat N ya. Artinya di sini kalau di sini Z kuadrat, maka di sini Z pangkat N. Kalau di sini Z kuadrat, maka di sini Z kuadrat pangkat N. Nah, artinya Z ini kan dari luar ya. 2 pangkat N berarti 2N ya. Sehingga inilah hasil deretnya gitu ya. Atau kalau ini kan Z pangkat 1 ya. Z pangkat 1 dikalikan dengan ini, artinya ditambah. Ini kan sama juga dengan apa? Z pangkat 1 ya. Di sini kan Z pangkat 1 ditambah di sini. Berarti 2N plus 1 ya. Karena ini ada Z pangkat 1 di sini. Dikali dengan di sini. Maka di sini plus 1 ya. Oke. Contoh lainnya misalnya ini ya. Kalau kita lihat di sini daerah titik analitiknya ya. Di Z sama dengan 2. Karena kalau Z-nya 2, ini penyebutnya 0 ya. Sehingga daerah keanalitikannya modulus Z kurang dari 2 ya. Nah, di sini lihat kita bisa ubah bentuknya menjadi setengah kali 1/1 min Z per 2 ya. Ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan mirip yang tadi ya, yang 1/1 min Z itu sama dengan sigma dari Z pangkat N ya. Nah, kalau di sini Z per 2 bisa ditebak di sini ya, Z per 2 juga ya. Z per 2 pangkat N. Dan kita selesaikan. Berarti Z pangkat N ya. Z pangkat N, kemudian 2 pangkat N. 2 pangkat N, di sini ada 2 lagi, maka 2 pangkat N plus 1 ya. Nah, inilah hasil untuk fungsi Z 1/2 min Z ya. Ini. Dengan daerah analitik tentunya ini ya,
daerah analitiknya, daerah keanalitikanya, atau kita sebut juga apa? Daerah kekonvergensiannya. Berikutnya di sini ada soal-soal latihan ya. Bisa kalian coba sendiri. Nah, untuk pembahasannya akan diberikan di pertemuan berikutnya ya. Bisa kalian coba sendiri. Nanti pembahasannya ada di pertemuan berikutnya. Kemudian yang perlu kita ingat ya, bentuk yang ini sangat penting, perlu kita ingat selalu ya. Karena ini bentuknya sangat mudah ya. Jadi 1 min Z itu selalu sigma Z pangkat N ya. Atau kalau plusnya bagaimana? Berarti di sini ada min 1 pangkat N-nya ya. Nah, atau secara umum ya, kalau di sini ada bentuk sesuatu A gitu ya, maka di sini A pangkat N gitu ya. Jadi kalau kita punya 1 plus Z pangkat 2, bisa kita tebak hasil sigmanya apa? Plus, berarti di sini min 1 ya, pangkat N ya. Kemudian Z pangkat N. Di sini Z kuadrat berarti apa? Z 2 pangkat N ya. Jadi hasilnya apa? Sigma min 1 pangkat N Z pangkat 2 pangkat N. Artinya Z pangkat 2N ya. Kemudian N-nya berjalan dari 0 sampai hingga ya. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian deret Taylor. Ini artinya deret yang di Z yang tidak sama dan Z0 ya. Nah, artinya di sini misalnya kita punya 1/Z ya. Ini tidak analitik di Z0. Tapi bisa kita tulis juga 1/Z ini apa? 1 plus Z min 1 ya. Ini kan sama ya. 1 plus Z min 1. Artinya di sini kita kembali lihat ya bentuk deret Maclaurin tadi ya. Bahwa di sini A, di sini A pangkat N. Kalau di sini Z min 1 artinya apa? Z min 1 pangkat N ya. Kemudian daerah keanalitikanya di mana? Kalau deret seperti ini, daerah analitiknya di mana? A, di sini A kurang dari 1. Maka bentuk seperti ini pun kita bisa tuliskan daerah analitiknya di Z min 1 kurang dari 1. Kalau kita gambarkan bagaimana? Kalau kita gambarkan jadinya apa? Ini cakram dengan jari-jari 1 ya. Jari-jarinya 1. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya di 1 ya. Nah, inilah daerah keanalitikannya. Bentuknya cakram dengan jari-jari 1 dan pusat di 1. Contoh lainnya, misalkan kita punya apa? 1 plus 1 per 1 plus Z. Nah, tapi kita mau mencari deret Taylor di Z sama dengan I ya. Nah, maka bisa kita tuliskan bentuk ini menjadi 1 plus I tambah Z min I ya. Kenapa kita tulis di sini Z min I? Karena kita mau mencari deret Taylor di Z sama dengan I ya. Jadi kita harus cari di sini Z min I. Nah, karena kita harus sama dengan 1 plus Z ya. Maka kompensasinya karena di sini ada min I, kompensasinya di sini harus di plus I. Nah, kemudian kita bisa tulis ulang ya. Jadi seperti ini gitu ya. Sorry.
Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Kita kumpulkan. Ini kan 1/1 plus I kali I kan ini ya. 1 plus I kali ini kan hasilnya ini ya. Jadi ini bisa kita pisah. Dan kita lihat ya. Masih ingat ya? Ini kita apa? Bentuk umumnya apa? 1 plus Z. Ini sama dengan apa? Sigma min pangkat N Z pangkat N ya. Kemudian dari analitiknya apa? Z kurang dari 1. Nah, di sini bentuknya di sini Z min 1 plus 1 plus I. Artinya di sini ya ganti ya. Ganti Z min 1 plus I. Kemudian dari analitiknya bagaimana? Ini kurang dari 1. Berarti dari analitiknya adalah ini ya yang di dalam, berarti ini kurang dari 1. Atau ini bisa pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Jadi dikali ya, berarti modulus dari Z min 1 gitu ya, min I ya. Modulus dari Z min I, ini pindah ke sini kan berarti kurang dari modulus 1 dikali modulus Z 1 plus I ya. 1 plus I. Nah, ingat ya, 1 plus I ini berarti 1 plus I ya. Modulus 1 plus I ini kan berarti sama dengan akar dari 1 kuadrat ya. Ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 2 ya. Nah, makanya di sini Z min I modulusnya kurang dari akar 2. Nah, inilah daerah keanalitikanya. Kalau digambar bagaimana? Jari-jarinya akar 2, jari-jarinya akar 2 ya. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya di I ya, di I. Titik pusatnya di I. Nah, kalau kita lihat di sini ya, titik pusatnya tidak di 0 ya, seperti kalau Maclaurin tadi titik pusatnya selalu di, kalau titik Maclaurin tadi ya, titik pusatnya selalu di 0 ya. Nah, kalau Dirac-Taylor ya, pusatnya di, ingat ya, pusatnya tidak di 0 ya. Nah, di sini kita bisa buat Dirac-Taylor dari bentuk ini. Kalau Dirac-Maclaurin hasilnya seperti ini ya. Tapi kalau Dirac-Taylor di Z sama dengan I misalnya ya, kita menghasilkan deretnya seperti ini ya. Deretnya seperti ini. Contoh lain, misalnya kita mau mencari Dirac-Taylor di Z sama dengan 1 gitu ya. Kita lihat di sini titik analitiknya tidak analitiknya di Z sama dengan min I. Kenapa ya? Jelas ya, karena kalau Z-nya sama dengan min I, ini penyebutnya 0 ya. Nah, artinya kalau kita ubah bentuknya ini sama dengan kita mau cari Dirac-Taylor di Z sama dengan 1. Artinya kita perlu Z min 1 ya. Nah, tapi kita punyanya Z plus I. Nah, biar tetap sama dengan Z plus I, kalau di sini dikurang 1, maka kompensasinya di sini ditambah 1 ya. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tulis sebagai 1 per 1 plus I kali ini ya. Kali ini. Artinya hasilnya ini masuk sini ya, pangkat N. Gitu ya.
Jadi ini hasilnya. Kemudian kalau diteruskan ya boleh aja dikalikan gitu ya. Berarti Z min 1 pangkat N 1 plus I. Di sini ada 1 plus I, berarti N pangkat N plus 1 gitu ya. Karena ini menyumbang pangkat 1 gitu ya. Di sini menyumbang pangkat N, berarti di sini N plus 1. Daerah analitiknya gimana? Daerah analitiknya berarti ini ya. Z min 1 per 1 plus I modulus kurang dari 1. Tentunya apa? Tentunya Z berarti apa? Berarti Z min 1 sama dengan ini kan ya, Z kurang dari 1 kurang dari ini pindah ke sini, artinya 1 dikali ini, 1 dikali 1 plus I modulus ya. Ini hasil modulusnya berapa? Akar 2 ya, karena akar 2. Maka inilah hasil daerah keanalitikanya. Kalau kita plot, berarti kita harus punya cakram dengan jari-jari akar 2 ya. Jari-jari akar 2. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya di 1 di sini ya. Nah, gitu. Nah, untuk deret Taylor dan deret Maclaurin dan deret Taylor sudah kita bahas. Nah, ini ada contoh-contoh latihan ya, soal latihan gitu ya. Ini soal latihan kita kerjakan dengan deret Taylor ya. Silakan kalau mau dikerjakan. Pembahasannya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas deret Laurent berikutnya ya. Oke, jadi kuliah hari ini selesai. Terima kasih.